Selamat datang kembali. Sangat senang kamu bisa meluangkan waktu lagi di sesi bedah mendalam kita hari ini. Kita tahu kamu tuh tipe orang yang sibuk, selalu pengen tahu perkembangan terbaru, tapi gampang merasa kewalahan kalau harus baca ratusan halaman dokumen teknis ya kan? Ya, itu wajar banget sih, apalagi dengan arus informasi sekarang ini. Nah, makanya hari ini kita bakal ngebedah sebuah panduan dari Google yang dirilis pada Januari 2026. Judulnya 100 Plus Ways to Use Gemini in K-12 Education. Dan ini tuh bukan cuma daftar cara pakai aplikasi biasa loh, kita lagi ngelihat pergeseran cara kerja secara fundamental. Betul. Dan yang bikin panduan ini benar-benar menonjol, ini bukan cuma teori yang ditulis sama eksekutif teknologi di Silicon Valley yang duduk di ruangan ber-AC. Ah, ya bukan sekedar angan-angan ya. Sama sekali bukan. Dokumen ini diracik dari pengalaman langsung para pendidik di lapangan. Fokusnya murni pada utilitas nyata. Gimana teknologi ini bisa ngubah hal-hal yang biasanya makan waktu berhari-hari menjadi hitungan menit aja. Gini, misi kita di sesi eksplorasi ini adalah membongkar ekosistem Gemini tersebut. Kita semua kan udah tahu apa itu AI, kita udah ngelewatin fase kagum sama chatbot yang cuma bisa nanya jawab. Udah lewatlah masa-masa itu. Iya, udah lewat. Tapi panduan ini nunjukin kalau Gemini sekarang diposisikan sebagai asisten pribadi tingkat dewa. Asisten yang bisa ngerombak cara kita bekerja, mengajar, dan belajar. Sebagai bocoran awal buat kamu nih. Ini bagian yang paling menarik sih menurutku. Banget. Bayangin kamu punya satu teks bacaan biologi tingkat universitas yang sangat rumit, dan dalam 5 detik, kamu bisa ubah teks itu jadi 3 versi berbeda. Satu untuk anak SD, satu untuk anak SMP, dan satu untuk anak SMA. Tanpa kehilangan konsep inti sainsnya sama sekali. Nah, itu. Kedengarannya mustahil kan? Tapi kita bakal bedah gimana ini dilakukan. Tapi sebelum kita sampai ke sana, waktu saya mulai balik-balik halaman awal sumber ini, ada satu hal yang langsung bikin saya berhenti sejenak. Soal skalanya ya. Iya, betapa masifnya ekosistem ini sekarang. Google ngebaginya ke dalam 3 pilar utama. Dan ini udah bukan sekedar ngetik teks di kotak kosong lagi. Gimana tuh arsitektur awalnya? Oke, kalau kita lihat arsitekturnya, pilar pertama itu adalah Gemini for Education. Di sini, pengguna dapat akses ke model paling mutakhir mereka, yaitu Gemini 3.1 Pro. Dan yang gila, di dalamnya juga udah terintegrasi Veo 3.1. Veo 1 ini yang buat video itu kan? Tepat. Buat yang mungkin belum ngikutin perkembangannya, Veo ini adalah model text to video yang sangat canggih. Coba bayangin, seorang guru sejarah yang pengen nunjukin suasana revolusi industri ke murid-muridnya. Biasanya kan mereka harus nyari-nyari di YouTube ya, dan kadang nggak dapat yang pas. Betul banget. Sekarang, daripada buang waktu nyari video yang nggak sesuai, mereka cukup ngetik deskripsinya aja. Terus AI langsung buatin video pendek berkualitas tinggi yang akurat secara historis saat itu juga. Wah, bikin aset visual instan kayak gitu pasti manjain kreativitas banget sih. Tapi gini, setiap kali kita ngomongin teknologi canggih masuk ke sekolah, gajah di pelupuk matanya selalu sama, keamanan data. Ah iya, privasi itu selalu jadi kekhawatiran nomor 1. Kan ngeri ya kalau misalnya tugas esai anak-anak atau data nilai mereka malah dipakai buat melatih model AI perusahaan raksasa. Gimana panduan ini ngebahas hal itu? Nah, panduan ini ngasih garis batas yang sangat tegas soal itu. Untuk akun institusi pendidikan ada perlindungan data tingkat perusahaan. Maksudnya tingkat perusahaan itu gimana? Artinya data apapun yang dimasukin ke dalam Gemini for Education, entah itu nilai siswa, rencana pelajaran, atau esai, itu nggak pernah ditinjau oleh manusia. Dan sama sekali nggak dipakai buat melatih model dasar Google. Titik. Oke, itu melegakan banget. Ditambah lagi, ada pagar pembatas yang jauh lebih ketat untuk pengguna di bawah 18 tahun. Syukurlah, jadi nggak ada risiko tiba-tiba AI bocorin data sekolah ke pengguna di negara lain ya. Terus, selain keamanan, saya juga sempat baca tentang Learn LM. Ini kedengarannya agak beda dari AI biasa yang kita kenal. Spesifikasinya memang dibikin beda. Learn LM ini pada dasarnya adalah keluarga model AI yang dilatih secara khusus pakai prinsip-prinsip ilmu pembelajaran atau learning science. Jadi dia belajar cara ngajar gitu. Bisa dibilang gitu. Google tuh kerjasama dengan ahli pedagogi dan perkembangan anak untuk merancang AI yang nggak sekedar ngasih jawaban akhir.
AI ini tahu gimana cara nuntun, ngasih petunjuk, dan memancing pemikiran siswa. Oh, dia dilatih buat jadi pendidik yang beneran, bukan cuma mesin penjawab otomatis. Persis. Nah, itu baru pilar pertama. Dan itu aja udah sangat solid. Benar, tapi pilar kedua ini nih yang jadi favorit saya waktu baca panduannya. Notebook LM. Analogi yang langsung muncul di kepala saya tuh, bayangin kamu punya asisten riset pascasarjana yang super jenius. Tapi asisten ini kamu kurung di satu ruangan kan? Iya, asisten ini dikunci di ruangan yang gak ada internetnya sama sekali. Dan di ruangan itu cuma ada buku-buku, jurnal, dan dokumen milikmu sendiri. Dia cuma bisa jawab berdasarkan apa yang kamu kasih ke dia. Rancang secara spesifik buat ngilangin yang namanya halusinasi AI. Karena dia nggak bisa ngarang jawaban dari luar, kan? Tepat. Dia membumikan dirinya murni pada sumber yang kamu unggah. Kamu bisa masukin PDF standar kurikulum, transkrip rapat komite sekolah, atau modul kuliahmu sendiri. Dan hebatnya dia bisa baca semua itu dalam lebih dari 80 bahasa. 80 bahasa itu gila sih. Dan ada satu fitur yang bikin orang-orang tercengang akhir-akhir ini dari Notebook LM. Fitur audio overview itu loh. Oh, yang bisa bikin podcast itu ya? Iya, dia bisa ngambil dokumen-dokumen kaku yang kamu unggah tadi, terus nyulap itu jadi sebuah diskusi audio, lengkap dengan 2 suara AI yang saling berdebat dan ngebahas materinya secara natural banget. Coba deh pikir dampaknya buat kamu yang lagi dengerin ini. Seorang guru bisa ngunggah silabus buat 1 semester penuh, dan AI mengubahnya jadi diskusi audio 15 menit yang santai. Siswa jadi bisa dengerin materi itu pas mereka lagi di bus jalan ke sekolah. Itu luar biasa ngebantu proses belajar. Dan buat ngelengkapi ekosistem ini, pilar ketiganya adalah Gemini in Classroom. Yang mana itu langsung menanamkan kemampuan AI ini ke dalam alat-alat yang emang udah dipakai sama guru setiap hari. Bener, terintegrasi langsung dengan lebih dari 35 alat pendidik. Tapi, dan ini yang bikin saya merinding waktu baca, kalau kita bicara fitur yang benar-benar ngubah cara kerja akademis di dalam panduan ini, kita wajib ngebahas agen AI yang namanya Deep Research. Wow, bagian deep research ini emang rasanya kayak baca fiksi ilmiah yang jadi kenyataan. Banget. Gimana sih tepatnya agen ini bekerja kalau dipraktikkan langsung? Gini, kalau kita manusia yang ngelakuin riset, prosesnya kan panjang ya. Kita ngetik kata kunci, buka 10 tab berbeda, baca satu-satu, nyalin poin penting, terus baru ngerangkum. Dan itu bikin mata sepet banget. Jelas. Nah, deep research ngubah AI jadi agen otonom. Kamu tinggal ngasih dia satu topik yang kompleks, dan dia bakal nyusun rencana risetnya sendiri. Jadi dia mikir sendiri harus nyari apa. Betul. Dia secara otomatis nyari keratusan situs web terpercaya, mengeksekusi pencarian itu, baca semuanya, ngumpulin temuan silang, lalu balik ke kamu bawa draft laporan belasan halaman. Lengkap dengan sitasi dan catatan kaki yang rapi kan? Padahal dulu riset literatur semacam itu butuh waktu berminggu-minggu di perpustakaan atau depan laptop. Sekarang cuma butuh beberapa menit aja. Tapi semua alat tingkat dewa ini punya satu kelemahan fatal menurut sumber kita. Alat ini cuma sebaik orang yang ngasih perintah ke dia. Garbage in, garbage out ya? Bener. Semua keajaiban jadi nggak bakal terjadi kalau kita cuma ngetik instruksi asal-asalan. Ini yang ngebawa kita ke bagian tentang cara bikin prompt yang dibahas panjang lebar di sumber ini. Karena faktanya di lapangan, interaksi pertama orang sama AI tuh sering banget berujung kekecewaan. Gara-garanya instruksi mereka terlalu buruk. Bayangin aja, kamu tuh seorang guru biologi yang udah kecapean banget, terus kamu ngetik di game ini, beri saya ide pelajaran biologi kelas 9. Hasilnya, pasti sangat kabur dan nggak aplikatif. AI bakal ngeluarin daftar topik yang terlalu umum, nggak fokus, dan kemungkinan besar formatnya nggak bisa langsung kamu pakai di kelas. Rasanya tuh kayak nanya ke orang asing di jalan, beri saya makanan. Kamu mungkin dikasih permen, padahal saat itu kamu lagi butuh makan siang bergizi. Tepat sekali. Itulah kenapa panduan ini ngebongkar sebuah kerangka kerja yang mereka sebut PARTS. Huruf P, A, R, T, S. Ini tuh ibarat resep ajaib mekanis yang ngubah interaksi kasual jadi arahan profesional yang super presisi. Mari kita urai satu-satu rumusnya. Ayo, buat kamu yang lagi dengerin, entah kamu seorang manajer, pemasar, mahasiswa, atau guru, perhatiin kerangka ini baik-baik, karena ini bisa langsung kamu terapin malam ini juga. Kita mulai dari P, persona atau peran.
Di tahap ini, kamu harus ngasih AI sebuah identitas. Jangan biarin dia jadi mesin yang umum. Kasih perintah misalnya, bertindaklah sebagai pendidik biologi SMA tingkat lanjut dengan pengalaman 15 tahun. Oh, jadi dia langsung mikir pakai otak pakar ya? Betul. Ini bakal langsung ngunci kosakata dan kedalaman analisis HI pada level seorang profesional berpengalaman. Masuk akal banget. Terus lanjut ke A, yaitu ACT atau tindakan. Dokumen ini sangat menekankan buat pakai kata kerja aksi yang spesifik. Alih-alih bilang, buatkan saya pelajaran, kamu harus bilang, rancang sebuah rencana pelajaran menggunakan model 5E. Buat yang mungkin nggak familiar dengan istilah pedagogi, model 5E itu kerangka belajar sains yang isinya engage, explore, explain, elaborate, evaluate. Nah, dengan nyebutin model spesifik kayak gitu, AI langsung tahu struktur pasti yang kamu mau. Terus lanjut ke R, resipien atau penerima. Audiensnya siapa? AI kan butuh tahu ke siapa materi ini ditujukan supaya nada bicara dan tingkat kerumitannya pas. Jadi kamu tambahin, materi ini dirancang untuk siswa kelas 10 di lingkungan ruang kelas berbasis inquiry. Lanjut ke T, yaitu theme atau tema. Disinilah kita benar-benar mempersempit fokusnya. Jangan cuma bilang biologi. Kepanjangan kalau cuma biologi. Makanya, katakan fokus secara eksklusif pada struktur heliks ganda dan fungsi dasar DNA. Dan yang terakhir, yang paling krusial adalah S penutup, structure atau struktur keluaran. Ini soal bentuk akhirnya kan? Betul. Gimana kamu pengen lihat hasilnya di layarmu? Apakah dalam bentuk paragraf panjang, tabel, atau bullet points? Di contoh dari panduan ini, instruksinya bilang, sajikan dalam bentuk tabel waktu, dan akhiri pelajaran dengan tugas formatif menggunakan format CER. Tunggu sebentar. Untuk kamu yang mungkin lupa atau belum tahu, format CER atau Claim Evidence Reasoning itu pada dasarnya cara kita ngelatih siswa buat berargumen kayak ilmuwan beneran. Mereka bikin klaim, ngebeberin bukti data yang ngedukung, lalu nyambungin keduanya pakai logika sains. Meminta AI buat otomatis mendesain tugas dengan rubrik sekompleks CER itu luar biasa menghemat energi. Kalau kita gabungin kelima elemen parts tadi, dari prompt awal yang buram dan jelek, kita sekarang punya instruksi sekelas sutradara film. AI nggak perlu nebak-nebak lagi apa maumu. Keluaran yang dihasilkan bakal langsung selaras sama standar kurikulum dan siap dieksekusi hari itu juga. Dan efisiensi tingkat tinggi inilah yang nganterin kita ke wilayah penghematan waktu yang masif. Kalau kita ngomongin realitas di lapangan ya, hal yang paling nguras tenaga pendidik itu sebenarnya bukan ngajarnya. Tapi gunung administrasi dan perencanaan logistiknya. Bener banget. Panduan ini tuh ngasih puluhan studi kasus soal itu. Salah satu yang paling menarik buat saya adalah waktu staf sekolah menengah pertama pakai AI buat ngerancang jadwal harian selama minggu ujian negara. Ngatur jadwal ujian anak SMP itu kan ribetnya setengah mati. Kayak nyoba ngegembalain kucing yang lagi beraktif. Bayangin aja kamu punya ratusan anak yang lagi ujian dan mereka butuh ruangan yang hening. Tapi di saat yang sama, kamu punya anak kelas lain yang nggak ujian dan mereka butuh aktivitas alternatif. Belum lagi ada guru pengawas yang butuh jadwal istirahat bergantian. Mengurai benang kusut logistik seribet itu biasanya makan waktu berhari-hari buat staf tata usaha. Kamu harus mastiin perpustakaan nggak dipesan ganda, mastiin staf nggak kelebihan beban kerja. Tapi dengan pakai kerangka instruksi parts yang detail tadi, AI bisa memetain jadwal dari Senin sampai Jumat, lengkap dengan alokasi ruang kafetaria dan rotasi staf. Dan itu kelar dalam beberapa menit aja. Malah AI nggak bakal ngeluh atau keberatan buat ngerevisi jadwal itu 10 kali lipat kalau tiba-tiba ada perubahan mendadak dari kepala sekolah. Itu benar-benar menyelamatkan kewarasan staf admin sih. Tapi selain buat admin, gimana dengan persiapan materi di kelasnya? Wah, saya sangat antusias waktu baca bagian di mana AI ini ngebantu bikin panduan laboratorium biologi. Spesifiknya, buat eksperimen mengekstraksi DNA dari buah stroberi. Apa yang bikin kamu tertarik banget sama contoh stroberi itu? Karena detail yang AI kasih itu gila. Dulu kan guru harus nyari referensi, terus ngetik ulang langkah-langkah eksperimen secara manual. Di panduan ini, guru pakai Gemini buat nyusun lembar kerja lab. Dan AI nggak cuma sekedar nulis, masukkan deterjen dan alkohol dingin ke stroberi. AI ngasih lebih dari itu ya? Jauh lebih banyak. AI secara proaktif masukin kotak peringatan keselamatan. Misalnya ngingetin siswa buat selalu pakai kacamata pelindung. Dan yang lebih kerennya lagi,
AI nambahin kolom pertanyaan prediksi di bagian awal lembar kerja. Pertanyaan prediksi kayak gimana tuh? Pertanyaannya bunyinya, menurutmu, seperti apa bentuk DNA yang akan muncul nanti? Ini membuktikan kalau AI nggak cuma mindahin teks dari internet. Dia benar-benar ngaplikasiin pedagogi yang solid untuk memancing rasa ingin tahu anak. Penghematan waktu pembuatan materi yang kayak gini nih, yang ngebuka pintu ke sebuah konsep yang selama puluhan tahun cuma dianggap sebagai angan-angan di dunia pendidikan, diferensiasi massal. Ah iya, ini sering dikaitin dengan Universal Design for Learning atau UDL kan? Betul. Buat kamu yang mungkin nggak familiar, UDL ini pada dasarnya adalah filosofi bahwa di kelas itu nggak ada yang namanya siswa rata-rata, Setiap anak beda-beda kemampuannya. materi untuk anak yang tertinggal, tapi sekaligus nggak bikin bosen anak yang udah mahir. Secara praktis di dunia nyata, itu berarti guru harus rela begadang semalaman cuma buat nyiapin 5 versi tugas yang beda untuk satu kelas. Dan itu sangat tidak realistis. Tapi disitulah janji AI akhirnya ditepati. Ada satu studi kasus di dokumen ini yang menurutku sangat revolusioner dan ngebuktiin poin kamu di awal tadi. Oh, yang soal 3 tingkat bacaan itu ya? Iya, jadi ceritanya ada seorang guru sains yang punya satu teks akademis yang sangat padat dan tebal tentang proses fotosintesis. Guru ini ngerasa teksnya terlalu berat buat sebagian anak, jadi dia unggah teks itu ke sistem, lalu minta AI untuk mecah teks tersebut jadi 3 versi yang berbeda untuk siswa kelas 7. Cuma butuh beberapa detik kan? Hitungan detik. Guru meminta AI ngeracik versi pertama khusus untuk pembaca pemula, mungkin yang kemampuan bacanya masih setara tingkat kelas 5 SD. Terus versi keduanya. Versi kedua adalah teks standar, pas sesuai tingkat kelas 7. Dan versi ketiganya diperdalam khusus untuk pembaca mahir yang udah setara tingkat kelas 9. Dan hasil dari AI ini bukan cuma nyederhanain teks kayak bikin ringkasan ya. Dia benar-benar ngejaga keutuhan konsep ilmiah fotosintesis di ketiga versi tersebut. Gimana cara AI ngelakuinnya? Untuk versi yang pemula, AI ngubah kosakata yang terlalu teknis jadi lebih kasual, mandekin kalimat-kalimat yang beranak pinak, dan nambahin analogi visual yang gampang dibayangin anak-anak. Tapi untuk versi mahir, AI malah memperkenalkan terminologi ilmiah yang lebih kompleks dan nambahin pertanyaan analisis kritis di akhir paragraf. Bayangin aja kekuatan luar biasa yang sekarang dipegang sama seorang guru. Mereka kini punya asisten yang memampukan mereka nemui setiap siswa tepat di tingkat kemampuan mereka masing-masing pada hari itu juga, nggak perlu nunggu besok. Nah, ketika guru udah dibebasin dari beban logistik dan pembuatan materi yang makan waktu, siklus berikutnya adalah pemberdayaan siswa itu sendiri dong. Betul, siswa nggak lagi cuma duduk manis nerima materi pasif. Mereka kini megang kendali atas alat ini buat ngatur ritme belajar mereka sendiri. Walaupun panduan ini tetap ngasih peringatan yang bijak banget soal pagar pembatas buat siswa, tapi di dalam zona aman itu, potensinya bikin takjub. Saya benar-benar terpukau baca contoh latihan pemrograman Python. Oh, ini yang kasus scaffolding atau perancahan kode itu kan? Benar. Jadi ada seorang siswa kelas komputer yang lagi kesulitan nulis kode Python buat nyari nilai rata-rata dari sebuah daftar angka. Normalnya kan anak zaman sekarang bakal nyuruh AI, tulisin kodenya dong buat saya. Yang mana itu bikin mereka nggak belajar apa-apa. Tepat. Tapi siswa ini pakai trik persona yang kita bahas tadi. Dia minta Gemini bertindak sebagai developer perangkat lunak senior yang lagi ngebimbing programmer junior. Pergeseran pendekatan ini menurutku brilian banget. AI nggak nyerahin kode jadi begitu aja, karena dia tahu itu bakal merusak proses belajar si anak. Jadi apa yang AI lakuin? AI cuma ngasih kerangka dasarnya aja, terus ngejelasin logika looping atau perulangan, baris demi baris. Dan kemudian ini nih yang ngebedain AI dengan buku teks biasa, AI malah nantang siswa tersebut dengan masalah baru. Dia ngasih jebakan gitu. Semacam itu, AI nanya ke siswanya, bagaimana kalau daftar angkanya ternyata kosong? Gimana kodemu bakal menangani error pembagian dengan 0? Ini udah bukan alat pencari lagi, ini adalah simulasi mentorship 1-lawan 1 secara real time. Dan pola bimbingan ini berlaku untuk pelajaran apa aja, bukan cuma coding. Dokumen ini juga ngebahas persiapan ujian berisiko tinggi. Mereka secara spesifik nyebutin tes SAT di Amerika dan ujian JEE Main. Sedikit konteks nih buat kamu. JEE Main itu ujian masuk perguruan tinggi teknik di India yang tingkat kompetisinya sangat brutal. 1 poin aja bisa nentuin masa depan seorang anak.
Tekanannya luar biasa ya. Pada simulasi ujian seberat itu, siswa bisa ngerjain soal-soal tryout di platform, dan AI langsung ngasih umpan balik real time pas mereka bikin kesalahan. Tapi dia nggak cuma nyalain kan? Nggak cuma ngasih tanda silang merah, AI mengacak pola kesalahannya, dia nganalisis apakah siswa ini selalu salah di bagian perhitungan kalkulus integral, atau jangan-jangan mereka gagal mahamin logika pertanyaannya dari awal. Berdasarkan pola historis itu, AI nyusun rencana studi harian yang khusus menargetkan titik lemah tersebut. Jadi penilaian itu berubah dari sekedar angka final di kertas menjadi sebuah peta jalan yang nuntun siswa buat perbaikan diri. Luar biasa, kita udah lihat gimana ini ngebantu admin, guru, dan siswa di sekolah. Tapi panduan ini juga ngasih lihat kalau AI udah merambah ke ranah penelitian akademis tingkat lanjut. Nah, di bagian riset akademis ini, kita bisa nemuin metode interaksi yang menurutku adalah bagian paling jenius dari seluruh dokumen. Paradigmanya benar-benar digeser. Iya, dokumen ini ngedemonstrasiin gimana AI bisa jadi pelatih penulisan riset atau writing coach. Biasanya kan, mahasiswa S2 atau peneliti bakal ngetik santai aja. Beri saya 5 ide topik penelitian tentang kerawanan pangan perkotaan. Yang mana hasil keluarannya pasti topik klise yang udah diteliti ribuan kali sama orang lain. Pastinya, nggak ada kebaruannya. Tapi, peneliti di dalam studi kasus ini jauh lebih cerdik. Dia nerapin reverse engineering. Dia ngebalik perannya. Gimana instruksi yang dia kasih? Dia ngetik gini, saya ingin meneliti tentang kerawanan pangan perkotaan. Ajukan 4 pertanyaan diagnostik kepada saya secara bergantian untuk membantu saya mempersempit topik ini menjadi satu pertanyaan riset yang tajam dan belum banyak dieksplorasi. Wah, dia minta AI yang nanya ke dia ya. Dan dialog yang terjadi setelahnya itu punya nilai intelektual yang tinggi. AI mulai ngelempar pertanyaan. Apakah kamu ingin fokus pada kurangnya akses transportasi fisik ke pasar induk, atau lebih tertarik pada kurangnya edukasi nutrisi di keluarga miskin? Ketika penelitinya jawab, AI nggak berhenti. Dia ngejar lagi dengan pertanyaan tajam tentang kebijakan lokal mana yang mau disorot. AI benar-benar bertindak sebagai mitra sparing intelektual. Memeras otak penelitinya sampai mereka nemuin sudut pandang yang paling unik dan kuat. Lebih jauh lagi, bagi para akademisi, nyari pendanaan itu kan bagian yang paling menyiksa ya. Menyusun grant proposal atau proposal hibah itu ribetnya minta ampun. Harus ngikutin format sponsor yang kaku banget kan? Betul. Kalau ada pendidik yang pengen neliti dampak penerapan Gemini di wilayah mereka bisa minta AI buat ngebuatin kerangka draft proposal. Dan AI bakal langsung nyesuaiin formatnya dengan standar organisasi raksasa seperti National Science Foundation atau Spencer Foundation. Jadi formatnya udah pasti bener. Udah pasti rapi. AI mastiin semua komponen dari proposalnya saling terhubung secara logis. Mulai dari metodologi yang dipakai, rasionalisasi anggarannya, sampai ke metrik evaluasinya. Semuanya berdiri kokoh. Oke, jadi kalau kita tarik napas dan merangkum semuanya, dari awal hingga akhir dokumen Januari 2026 ini, pesannya tuh benar-benar jernih. Semua inovasi ini, mulai dari VO 3.1 yang bikin video instan, Notebook LM yang ngubah ratusan halaman PDF jadi podcast diskusi, fitur agen otonom Deep Research, sampai kemampuan nyesuaiin 3 tingkat bacaan buat siswa, semua ini bukan tentang ngegantiin manusia di kelas. Sama sekali bukan. Narasi usang tentang AI bakal ngambil alih pekerjaan guru itu udah nggak relevan lagi. Teknologi ini hadir justru buat ngelucutin lapisan tugas-tugas mekanis yang selama ini menghalangi pendidik. Kayak nyusun silabus atau ngeformat jadwal ujian tadi ya? Ya, nyusun silabus, ngeformat kolom jadwal rapat, ngeracik rubrik penilaian yang kaku, itu semua emang tugas penting. Tapi jujur aja, tugas-tugas itu nggak butuh jiwa manusia. Sangat setuju. Dan saat AI akhirnya ngambil alih beban administratif yang nggak berjiwa itu, pendidik mendapatkan kembali sesuatu yang paling langka dan berharga di dunia ini, waktu. Mereka akhirnya punya ruang bernafas buat benar-benar fokus pada hal yang butuh sentuhan manusiawi. Membangun kepercayaan dengan siswa yang lagi bermasalah di rumah, menginspirasi rasa ingin tahu di mata anak-anak, menjadi mentor yang kehadirannya benar-benar dirasain. Bukan jadi guru yang matanya cuma terus-terusan natap tumpukan kertas koreksian di meja. Dan realitas baru yang sangat membebaskan ini, jujur aja memunculkan satu pemikiran radikal buat kita renungin sama-sama. Apa tuh? Gini,
Jika AI pada akhirnya jadi sangat ahli dalam ngelakuin diferensiasi hiperpersonal, maksudku, kalau AI bisa nyesuaiin tingkat kesulitan materi, mencari metode belajar spesifik, secara instan berdasarkan persis apa yang dibutuhin tiap individu pada hari itu juga, menurut kamu, keterampilan manusiawi apa yang paling perlu kamu asah hari ini agar tetap relevan dan tak tergantikan di masa depan? Wah, itu dalam banget sih. Kalau AI udah bisa ngerjain semua hal yang teknis, berarti kita emang harus nemuin ulang apa artinya menjadi manusia di ruang kerja dan ruang belajar ya. Itu benar-benar pertanyaan provokatif yang luar biasa buat mengakhiri sesi kita. Sesuatu yang layak kamu renungkan sambil ngelihat gimana ekosistem teknologi di sekitarmu terus berkembang makin pesat tiap harinya. Betul, harus selalu refleksi diri. Kami sangat berterima kasih kamu udah meluangkan waktu berharga kamu buat bergabung di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Jangan lupa, ingat-ingat terus kerangka parts saat kamu buka layar kerjamu besok. Persona, act, recipient, theme, structure. Terapkan rumus itu dan kamu bakal lihat sendiri gimana AI berubah dari sekedar mainan jadi asisten pribadimu yang paling bisa diandalkan. Tetaplah penasaran? Mari terus belajar beradaptasi dan sampai jumpa di penjelajahan sumber kita berikutnya.